Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mafia tanah masih gentayangan. Di tengah heboh kasus pagar laut di jalur pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, hingga membuat sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN ketar-ketir hingga harus mencabut kembali sertifikat laut yang sudah dipagari. Secara mengejutkan, mafia juga masih gentayangan menyerobot tanah kalangan selebriti. Pengakuan itu muncul dari penyanyi Ashanty. Istri dari Anang Hermansyah itu mengaku tengah berjuang merebut kembali tanah warisan ayahnya di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat seluas 5.000 meter yang diduga diserobot mafia tanah. Bahkan, tanah warisan miliknya itu suratnya sudah dibuat ganda oleh inisial F, kemudian dijual ke pihak developer yang kini tengah dalam proses pembangunan klaster. Tak terima aset warisan almarhum ayahnya dikuasai dan dijual pihak lain, Ashanty pun sudah menempuh jalur hukum, mulai mendatangi pihak Kementerian ATR BPN, hingga melaporkan terduga pelaku mafia tanah ke Polres Sukabumi, bahkan kabarnya pelaku sudah ditangkap pihak Polres Sukabumi. Alhamdulillah udah ditahan, aduh terima kasih Polres Sukabumi, terima kasih Masya Allah. Udah aku terharu banget, udah ya agak kemarin beberapa, karena kan polisi nggak mau gegabah juga kan, harus ada bukti, harus ada saksi dan lain-lain. Dan kemarin minggu lalu udah dapat kabar bahwa beliau sudah ditahan dan lagi proses gitu, tinggal tunggu akunya harus ke sana juga. Duh ampun, ada. 5.000 lebih ya Bun? Iya, mereka lagi, jadi udah dijual lagi gitu kan, dijual lagi ke orang lain dan orang lainnya lagi membuat udah bikin jalan, udah di apa tuh kayak udah diiniin untuk bikin, kayaknya dia mau bikin perumahan ya. Jadi bayangkan baru mau bikin perumahan di tanah yang masih sengketa sih, menurut aku keterlaluan ya. Sebenarnya gini, kalau dari zaman dulu tuh kan tanah tuh banyak yang ibaratnya maaf ya bandel ya. Jadi kayak satu tanah kepemilikannya ada beberapa orang gitu. Nah, memang tanah ini sudah pertama kita udah cari tahu, ternyata memang ayahku yang beli duluan daripada si yang mengaku punya suratnya itu juga gitu. Jadi itu udah alhamdulillah udah satu hal yang positif nih iya buat aku gitu. Tapi ya memang sekarang kan yang beratnya adalah kita lawannya ada beberapa orang gitu yang sekarang udah dibeli lagi gitu. Jadi kita akan memperjuangkan inilah karena selama ini, diam-diam Ashanty memang sudah melakukan langkah hukum dan administratif untuk merebut kembali tanah warisan miliknya. Bahkan istri Anang Hermansyah ini sudah 1 tahun menjalin komunikasi dengan pria yang disebut Salam Instastory miliknya berinisial F. Tapi komunikasi rupanya tak menuai jalan sepakat hingga akhirnya Ashanty memilih memviralkan sengketa tanah miliknya agar mendapat atensi publik dari pemangku kebijakan. Kita udah hampir setahun kan komunikasi terus gitu. Jadi kalau beliau bilang ya gimana kelamaan komunikasinya ya dijual aja, ya mana bisa kayak gitu sih, orang kita lagi cari jalan keluar yang apa ya, cari win-win solution ibaratnya. Jadi kalau main jual aja kan namanya zolim. Dia berpikir kita akan diem gitu, sedangkan kita bukan diem. Aku bertahun-tahun nggak pernah posting ini karena bagi aku ya selama masih bisa komunikasi buat apa sih kayak gini di viral-viralin gitu. Tapi kalau udah caranya kayak gini udah nggak tembus dengan komunikasi, udah dengan musyawarah juga nggak bisa, ya satu-satunya cara ya kita harus fight dan aku harus melakukan hal ini gitu supaya beliau juga tahu bahwa kita nggak diem aja gitu. Aku viralin itu karena gini, stop pembangunan dulu deh, kamu nanti takutnya makin rugi, kasihan kan. Karena yang belinya ini kan sebenarnya mungkin dia nggak tahu atau apa, karena aku kan hubungannya bukan sama dia. Bukan hanya menempuh jalur hukum dan membuat kasus ini viral di jagat maya, Ashanty juga sempat konsultasi dengan aktris Nirina Zubir yang pernah mengalami kasus serupa saat tanah warisan miliknya tiba-tiba berpindah tangan ke orang lain. Jika dirinya dan Nirina saja yang punya pengaruh luas sebagai publik figur bisa dikelabui para mafia tanah, ibunda dari Arsy Adara Musisia ini tak membayangkan bagaimana jika rakyat biasa menjadi korban mafia tanah. Iya, aku udah WA juga, kena juga kan Nirina, terus dia juga alhamdulillah
dia dibantu banget kan sama beberapa pihak gitu memperjuangkan haknya, jadi aku juga melakukan langkah yang sama gitu. Frustasi ya lumayan karena waktunya ternyata tidak sebentar ya gitu, tapi intinya kita tetap jalanin sesuai dengan prosedurnya, kita ikutin apa yang semestinya kita ikutin, dan ya udah. Ini aja aku ibaratnya yang mereka mungkin tahu akan fight aja bisa begini, apalagi orang-orang yang nggak punya uang, yang merasakan hal yang sama tapi tidak bisa melakukan apa-apa, ya hilang aja itu tanah gitu. Sengkarut mafia tanah ini bukan saja menguras tenaga, pikiran, dan uang, bahkan masalahnya membuat Ashanti stres. Apalagi ketika putra sambungnya Azriel Hermansyah juga tengah drop sakit hingga harus menunda kepergiannya untuk kuliah di Surabaya. Namun meski rumit, Ashanti akan terus berjuang merebut kembali haknya. Nah ini lagi stresnya lebih ke masalah ini, terus masalahnya juga lagi mau ujian dan masalah-masalah lainnya gitu. Jadi aduh ya ampun, harusnya hari ini tadi pagi dia berangkat ke Surabaya udah masuk kuliah, tapi ternyata panasnya 39,5 kan. Ya udah tadi juga udah di infus cuma dia nggak mau dirawat. Insya Allah aku akan terus berusaha untuk mendapatkan kembali karena memang itu hak kita dan ayahku ngasih itu sebagai warisan ke anak-anaknya, jadi kita akan memperjuangkan sampai kapanpun gitu. Lelah, letih, dan menguras masalah bukan saja membuat kejiwaan stres, tapi bisa juga membuat seseorang tidak fokus. Apalagi selain mengurus urusan sengketa, Ashanti juga harus mengurus anak-anak yang mulai tumbuh sebagai remaja, seperti Arsy Adara Musisia dan Arsya Hermansyah. Ditambah lagi dengan kesibukan mengurus usaha, hingga warawiri keluar kota memenuhi undangan. Saking tidak fokusnya, Ashanti pernah salah menepuk pundak seorang lelaki di bandara dikira suaminya Anang Hermansyah. Tapi ternyata pria tersebut penumpang lain. Sontak kejadian ini pun membuatnya malu, hingga ia harus meminta maaf pada penumpang tersebut. Palsu yang mahal. Salah. Gak enak banget guys, jadi aku gini orang. Bapaknya juga biasa aja. Maaf ya Pak. Gak apa-apa Mbak. Ya gini, ngapain sih ada di mana tadi? Mau awas terus. Ya pun. Ada aja guys, ya Allah. Gue gemeter sendiri. Pengalaman salah fokus alias salfok di tempat umum juga pernah dialami Shireen Sungkar dalam sebuah acara. Dikira suaminya Teguh Wisnu, tapi saat hendak menggandeng pria tersebut, Shireen baru tersadar jika pria tersebut rupanya suami sahabatnya sendiri Dewi Sandra, yakni Agus Rahman. Shireen pun sempat didera rasa malu dan berteriak minta maaf. Meski pada akhirnya ia sadar sedang tidak fokus karena suami Dewi Sandra memang mirip dengan suaminya. Pas di acara pernah hampir mau aku gandeng, jadi waktu itu dari belakang sama waktu itu pakai topi atau apa aku lupa deh, terus kan sama-sama jenggotan ya kan, aku tuh yang kayak gini, yang aku udah mau gandeng, terus pas nengok Mas Agus, aku sampai teriak tau, Mas Agus astagfirullahaladzim, untung belum aku gandeng. Secara postur, dari tampilan belakang dengan ciri-ciri jenggot yang sama-sama dimiliki kedua pria ini memang punya kemiripan. Namun Teguh Wisnu mengaku lebih proporsional ketimbang Agus suami Dewi Sandra. Postur tubuhnya Wisnu sama suaminya Mbak Dewi, Mas Agus tuh kan sama, ya kan? Lebih proporsional. Ini tuh gak amat, enggak sama, dari belakang mirip. Bahkan dari segi tampilan jenggot yang dimiliki, Teguh Wisnu lebih tebal dan padat ketimbang milik Agus Rahman. Lantas bagaimana ekspresi Teguh Wisnu saat Shireen mempertanyakan pilihannya berjenggot? Kak Shireen, risih nggak sih sama jenggotnya Kak Wisnu? Risih sih. Awalnya, jangan marah dulu dong. Tapi ternyata kan udah gitu pasti kasih tahu itu sunnah dan nggak boleh kita melarang sunnah itu. Iya dong, masa? Dosa dong gue.
Jika Shireen pernah didekap rasa malu karena salah mengira orang lain sebagai suaminya, YouTuber Atta Halilintar juga pernah gagal fokus saat baru saja turun dari pesawat. Entah jet lag atau terlalu fokus pada layar smartphone, tiba-tiba saat turun dari pesawat dan menginjakan kakinya di kawasan ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur, tanpa sadar, Atta langsung menggandeng tangan Nagita Slavina, istri sahabatnya sendiri Raffi Ahmad. Atta baru tersadar ketika ditegur Nagita hingga Aurel Hermansyah pun terkekeh saat tahu suaminya salah gandeng. Sementara Atta berdalih karena baju yang dikenakan istrinya dan istri Raffi itu sama model dan warnanya. Salah. Sayang, makanya jangan pakai baju jangan sama. Salah gandeng. Nah kan, kocak deh jadinya. Makanya kalau lagi di tempat umum atau di acara tertentu, jangan terlalu fokus pada layar smartphone ya. Apalagi banyak ngelamun guys. Jadinya salah gandeng deh. Mungkin kejadian ini juga pernah terjadi pada pemirsa ya. Makanya fokus ya. Ubur-ubur ikan lele. Kalau lagi rame, pandangan jangan kabur ya le.